Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai video tentang materi pelajaran, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang bagaimana sih cara belajar yang efektif. Atau dengan kata lain, bagaimana sih caranya biar kita cepat ngerti dalam memahami suatu pelajaran. Kenapa ini penting teman-teman? Karena sebagai manusia, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya belajar. Mulai dari kita baru lahir sampai kita meninggal nanti, kita akan terus belajar. Tentu yang dimaksud di sini adalah belajar dalam arti yang luas. Contohnya belajar berjalan, belajar bersepeda, belajar berenang, belajar berbicara, belajar bela diri, dan masih banyak lagi yang lain yang mesti kita pelajari. Sekarang, coba teman-teman perhatikan di sekeliling kita. Ada orang yang cepat bisa dalam menguasai sesuatu. Ada yang lambat dan ada pula yang tidak bisa. Jawaban sebagian orang mungkin yang cepat bisa itu pasti dari lahir sudah memiliki bakat alam. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah sih. Tapi kalau kita lebih mencari alasannya, mungkin penyebabnya adalah cara belajar yang tidak efektif. Atau bahkan mungkin salah. Bisa jadi karena motivasinya yang salah atau teknik belajarnya yang salah. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, kita dapat memberi solusi dari masing-masing masalah. Sehingga kita akan membagi proses belajar ini menjadi dua bagian, yaitu persiapan atau sebelum belajar dan bagian pada saat belajar. Kita mulai dari bagian yang pertama. Bagian persiapan atau sebelum belajar. Pada fase ini, ada 3 hal yang penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman sebelum memulai belajar. Apa itu? Yang pertama adalah motivasi, dan yang kedua adalah sudut pandang, dan yang ketiga adalah mentalitas. Sebagai seorang yang akan mulai belajar, tentunya kita harus memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi ini penting. Kenapa? Karena motivasi itu akan menentukan seberapa bertahannya kita dalam belajar. Memang, semua orang pasti sudah mengetahui hal ini. Namun, mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam belajar. Sebagai manusia yang beragam, masing-masing kita pasti memiliki cara yang berbeda dalam menumbuhkan motivasi. Motivasi tertinggi menurut saya, kenapa kita harus belajar adalah karena belajar adalah ibadah. Maka barang siapa yang mengerjakannya pasti tercatat sebagai amal soleh untuk bekal nanti setelah mati. Kenapa saya berkata seperti itu teman-teman? Karena setelah saya merenung dalam waktu yang lama, apa sih yang tersisa dari kita di dunia ini nanti setelah kita mati? Sepintar-pintarnya kita, setinggi-tingginya gelar akademis kita, toh hanya akan menjadi sebuah kenangan ketika kita mati nanti. Maka sayang jika kita tidak meniatkan belajar kita sebagai niat untuk ibadah agar dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini motivasi yang pertama. Motivasi kedua berkaitan erat dengan poin yang kedua, yaitu sudut pandang kita dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Mengapa sebagian dari kita malas untuk belajar? Salah satu alasannya adalah karena kita memiliki sudut pandang yang tidak komprehensif terhadap ilmu pengetahuan. Sekarang, mari kita tinjau apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan itu kan suatu alat yang berfungsi untuk melihat dunia secara lebih jelas. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka kita akan semakin mengenal dunia ini, ya kan? Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita belajar, maka semakin bertambah pengetahuan kita dan mengakibatkan semakin jelas kita melihat dunia. Mungkin kita akan berkata, oh seperti ini toh ternyata. Yang artinya pikiran kita akan tercerahkan. Ini mungkin menjadi alasan mengapa pada abad Renaissance para ilmuwan-ilmuwan itu sangat termotivasi untuk belajar. Mereka sudah mengetahui bagaimana sensasinya atau enaknya ketika pikiran sudah tercerahkan. Coba teman-teman buktikan sendiri deh nanti. Nah, yang ketiga adalah mentalitas belajar.
Sering kita menjumpai di sekeliling kita bahwa banyak yang memiliki mental yang lemah. Teman-teman mungkin sering mendengar kata-kata, "Dia kan memang udah punya bakat, sedangkan saya tidak. Wajar dong dia bisa." Ini mungkin salah satu sebab mengapa anak yang berbakat pada bidang tertentu, kemudian mendalaminya, bisa menguasai bidang tersebut. Padahal tidak demikian. Bakat atau IQ atau apalah itu namanya, hanya membantu mempercepat proses memahami suatu pelajaran. Padahal baik yang punya bakat atau tidak, targetnya masih sama-sama jauh. Cuma karena yang punya bakat lanjut, sedangkan yang tidak punya bakat berhenti, maka berhasillah yang pertama dan gagallah yang kedua. Oke, itu untuk bagian yang pertama. Sekarang untuk bagian yang kedua, bagian pada saat kita belajar. Bagian ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, prioritas belajar, dan yang kedua, cara atau teknik kita dalam belajar. Untuk yang pertama, prioritas belajar. Selama ini mungkin teman-teman tidak menyadari mengapa belajar kita tidak efektif. Salah satu penyebabnya adalah kita salah prioritas dalam belajar. Terutama di Indonesia yang mungkin sudah menjadi kultur dalam belajar. Prioritas yang saya maksud di sini adalah kita lebih memprioritaskan menghafal daripada memahami. Itulah sebabnya, misalnya dalam matematika, kita bisa sangat kesulitan menguasai suatu materi. Karena bagi mereka, matematika adalah menghafal banyak rumus, alih-alih memahaminya. Oleh sebab itu, yang saya tekankan di sini kepada teman-teman adalah biasakanlah untuk belajar berpikir sistematis atau berpikir yang logis daripada sekedar menghafal pengetahuan, sehingga teman-teman harus menanamkan dalam diri teman-teman bahwa pola pikir yang logis itu lebih penting daripada pengetahuan. Kenapa lebih penting? Ini saya jelasin. Karena satu, pola pikir itu sifatnya lebih lama atau long lasting daripada pengetahuan. Sebagai contoh, teman-teman tentu akan menemukan begitu banyak materi pelajaran, mulai dari SD sampai kuliah kan? Nah, pasti materi-materi pelajaran itu suatu saat akan teman-teman lupakan saking banyaknya. Tapi pola pikir tidak, dia akan terus kita gunakan sampai kapanpun. Dan yang kedua, pola pikir itu sifatnya universal, sedangkan pengetahuan tidak. Kalau logikanya sudah beres, kalau pola pikirnya sudah baik, maka kita akan bisa gunakan di semua ilmu pelajaran, sedangkan pengetahuan tidak bisa. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah cara atau teknik belajar yang efektif. Ada banyak teknik yang bisa teman-teman gunakan dalam belajar. Salah dua yang terkenal adalah teknik Pomodoro yang ditemukan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980-an dan teknik Feynman. Mungkin kita tidak akan bahas di video ini. Teman-teman bisa mencari sendiri nanti ya. Nah, itu dia dua bagian yang teman-teman harus perhatikan agar belajar teman-teman lebih efektif. Namun sebenarnya ada satu hal yang paling penting dari itu semua, yaitu ketekunan. Karena saya ingat kata-kata dari almarhum Pak Habibie, beliau mengatakan, pintar itu tidak ada gunanya jika malas. Artinya kita harus rajin-rajin mengulang materi pelajaran, atau dalam bahasa Arabnya murojaah. Walaupun sebentar, yang penting istiqomah. Kalian harus tahu bahwa para ilmuwan atau profesor yang ahli dalam bidangnya pasti memiliki ketekunan yang tinggi dalam belajar. Walaupun mungkin pada saat masa kecil IQ-nya mungkin rendah, sama seperti kita. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.